Christina akhirnya resmi menjadi familia Rio. Nah, di sini kita akan melihat gimana Sora akan mengakrabkan diri dengan Christina sebagai sesama familia Rio. Di mana di sini kita akan melihat interaksi yang menarik di antara mereka. Selain itu, akan ada juga POV lainnya. Mulai dari situasi di kerajaan Beltram setelah Christina dilupakan, rencana restorasi ke depannya, hingga POV dari pahlawan api Takahisa yang kini udah sibuk dengan heroinnya sendiri. Semua itu akan kita bahas di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel seri Gensoki, yaitu pada volume ke-28. Video ini adalah part kedua untuk pembahasan volume 28, di mana tentunya ini adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi pastikan kalian udah menonton video sebelumnya agar kalian dapat memahami alur ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari pembahasan sebelumnya, sekarang scene berpindah sedikit memperlihatkan Duke Arbor dan para petinggi di kerajaan Beltram. Mereka semua tuh sedang ngobrolin tentang kejadian baru-baru ini, yaitu eksekusi mati Christina. Tapi karena Christina saat ini tuh udah menjadi familiar, tentunya mereka semua tuh udah gak mengingat Christina lagi. Jadinya ingatan mereka semua tuh diubah. Dari yang awalnya kejadian itu harusnya adalah eksekusi mati Christina, kini menjadi eksekusi palsu Flora. Eksekusi palsu di sini tuh maksudnya karena yang dieksekusi tuh bukan Flora, tapi hanya perwakilan atau penggantinya. Tujuannya tuh ternyata adalah untuk memancing keluar semua pemberontak atau pengkhianat yang bersekutu dengan restorasi. Nah, dari sini diketahui juga kalau ingatan mereka semua tuh diubah sedemikian rupa agar semuanya tuh bisa tetap masuk akal. Jadi ternyata seperti inilah cara kerja aturan Tuhan untuk transenden dan familiar. Nah, selain itu diketahui juga kalau meskipun Christina udah dilupakan, tapi efek perjanjian dari Christina dengan Duke Arbor sebelumnya tuh masih berlaku. Seperti contohnya wilayah Rodania tuh kini udah dikembalikan pada pihak restorasi yang setahu mereka semua tuh dipimpin oleh Flora. Nah, singkatnya pada rapat kali ini banyak bangsawan yang pengen kalau mereka tuh merebut kembali Rodania dan mengabaikan perjanjian untuk tidak menyerang selama 10 tahun yang udah dibuat sebelumnya. Karena mereka berpikir tuh kalau mereka udah menang, apalagi regalia tuh udah di tangan mereka. Tapi nggak disangka pimpinan tertinggi mereka yaitu Duke Arbor sendiri malah menolak rencana itu. Duke Arbor ternyata lebih milih untuk mematuhi perjanjian, yaitu mereka nggak bakalan nyerang Rodania lagi selama 10 tahun ke depan. Nah, singkatnya setelah selesai rapat, Duke Arbor kemudian ngobrol berdua dengan anaknya yaitu Charles. Di sini Duke Arbor tuh menasehati Charles agar ia tuh nggak termakan oleh bujukan dan malah ikut-ikutan dengan bangsawan lainnya. Bangsawan lainnya tuh cuma pengen melakukan apapun untuk keinginan dan keegoisan mereka sendiri. Mereka tuh sama sekali nggak mikirin negara. Charles di sini dikasih paham kalau ia tuh jangan sepenuhnya percaya pada siapapun, bahkan pada rekan mereka sendiri. Nah, setelah dinasihati seperti itu, Charles pun akhirnya pergi meninggalkan Duke Arbor sendirian. Nah, dari sini nih, kita bisa tahu kalau ada perubahan yang besar pada Duke Arbor. Duke Arbor yang dulunya memandang pihak restorasi itu hanya sebagai musuh, kini memandangnya sebagai bagian dari negara. Perubahan pola pikir pada Duke Arbor ini tentunya bisa terjadi berkat Christina yang menasihatinya sebelumnya. Tapi karena Christina saat ini tuh udah dilupakan, jadinya di sini Duke Arbor tuh berusaha mengingat kembali siapa sebenarnya sosok yang udah mengajarinya tentang mentalitas yang dibutuhkan seorang pemimpin yang sebenarnya. Tapi gimana pun ia mencoba, ia tuh benar-benar gak bisa mengingat Christina. Sekarang scene berpindah kembali ke kerajaan Galar. Sehari telah berlalu sejak Christina menjadi familiar Rio. Di pagi hari, saat ini Celia yang baru bangun mendapati Sora sedang mondar-mandir di depan kamar Christina. Celia pun bertanya apa yang sedang Sora lakukan.
Sora menjawab kalau ini tuh nggak ada hubungannya dengan Celia, dan ia tuh langsung menyuruhnya untuk pergi. Tapi Celia tentu saja penasaran dan terus memperhatikan Sora. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Christina keluar dari kamarnya. Ketika Christina baru keluar, Sora langsung manggil Christina dan mengajaknya untuk pergi ke kamarnya. Sora jelasin kalau mereka tuh akan mengadakan rapat familiar. Nah, singkat cerita mereka semua kemudian pindah ke kamar Sora. Tentunya Celia yang penasaran juga ikutan. Sora di sini membuka obrolan dengan mengatakan kalau ia tuh akan mengatakan sesuatu yang sangat penting. Christina pun di sini serius mendengarkan. Dengan begitu, Sora pun di sini bilang kalau ia tuh adalah familiar yang utama, sementara Christina adalah familiar kedua. Mendengar itu tentunya Christina tuh kebingungan. Sora pun jelasin lagi bahwa ia tuh adalah senior, sementara Christina adalah juniornya. Sora tuh sebenarnya cuma pengen mempertegas hal itu. Nah, Christina pun bertanya apakah ini pembicaraan penting yang dimaksud oleh Sora tadi. Sora pun mengiyakannya, dan ia tuh emang menganggap kalau pembicaraan ini sangat penting. Christina pun bertanya apakah sistem hierarki seperti itu ada hubungannya dalam familiar. Awalnya Sora tuh menjawab kalau nggak ada yang khusus. Tapi setelah beberapa saat berpikir, tiba-tiba Sora tuh mengatakan kalau familiar kedua tuh akan mengerjakan tugas yang berat. Jadi nantinya Sora tuh bakal memerintahkan banyak hal pada Christina. Mendengar itu, Celia di sini langsung menegur Sora dengan mengatakan bahwa kalau Sora memperlakukan Christina seperti itu, maka nantinya Rio tuh bakalan marah dan Sora tuh pastinya akan dibenci oleh Rio. Mendengar itu, Sora tentunya langsung jadi panik. Celia di sini menyarankan bahwa mendingan mereka berdua tuh menjalin hubungan yang baik antar sesama familiar. Dengan begitu, maka pastinya Rio tuh bakalan senang. Sora pun di sini mengerti dan ia mengatakan pada Christina, jika ada hal yang ingin ia tanyakan tentang familiar, maka ia tuh bisa menanyakannya pada Sora. Christina pun mengerti dan di sini ia tuh langsung pengen nanya. Christina di sini tuh manggil Sora dengan sebutan senpai atau yang diterjemahkan jadi senior. Ketika mendengar ia dipanggil senior, di sini Sora tuh langsung kegirangan. Christina bertanya gimana ia harus memanggil Sora ke depannya. Christina tuh pengen manggil Sora dengan namanya. Sora pun di sini mengerti dan menerima permintaan dan saran dari Christina. Setelah itu, sebaliknya Christina juga nanya gimana Sora akan memanggilnya. Ia menyarankan kalau Sora juga memanggil Christina dengan namanya. Karena selama ini Sora tuh memanggil Christina dengan sebutan kau. Dan itu tentunya kurang sopan. Christina di sini jelasin kalau jika Sora tuh menggunakan panggilan yang kurang sopan seperti itu, maka itu bisa mencoreng nama Rio juga. Sora pun di sini langsung panik. Dan ia tuh langsung setuju untuk memanggil Christina dengan namanya. Nah, dengan begitu Christina pun mengulurkan tangannya pada Sora. Ia menjelaskan kalau ini adalah bukti persahabatan mereka sebagai sesama familiar Rio. Sora pun mengerti dan mereka berdua pun di sini jabat tangan. Sementara itu Celia yang melihat interaksi mereka berdua yang terus makin akrab tentunya ikutan senang. Tapi meskipun begitu, ternyata di sini Celia tuh merasakan sedikit rasa cemburu. Nah, singkat cerita, setelah itu mereka bertiga kemudian menuju ke ruang makan untuk sarapan bareng. Nah, di jalan mereka tuh bertemu dengan Rio. Ketika melihat mereka bertiga, di sini Rio tuh penasaran apa yang udah terjadi. Karena kombinasi Celia, Sora, dan Christina itu benar-benar sangat langka, terutama untuk Sora dan Christina. Celia pun di sini jelasin kalau Sora tuh berinisiatif untuk menemui Christina. Bahkan dia tuh sampai datang ke kamarnya. Mendengar itu, di sini Sora yang tsundere tuh langsung salting. Ia beralasan kalau itu cuma kebetulan. Kebetulan Sora tuh lagi lewat di depan kamar Christina dan kebetulan juga Christina lagi keluar dari kamarnya. Christina di sini juga menambahkan kalau Sora tuh udah berbaik hati dan sangat peduli padanya sebagai seorang senior. Mendengar itu, Rio pun berterima kasih dan memuji Sora. Tentunya Sora tuh juga sangat senang karena dipuji oleh Rio. Nah, setelah itu mereka semua pun sarapan bareng. Sambil sarapan mereka juga ngobrolin beberapa hal. Di antaranya terungkap kalau Christina tuh pengen ngungkapin fakta bahwa ia masih hidup
kepada para petinggi restorasi. Rio di sini nyaranin Christina untuk menyamar. Untuk itu, Rio pun minjamin artefak sihir untuk mengubah warna rambut pada Christina. Nah, singkat cerita sekarang scene berpindah beberapa jam setelahnya, memperlihatkan para petinggi restorasi yang saat ini sedang berkumpul. Mereka semua tuh sangat menyayangkan kematian Christina. Tapi berkat pengorbanan Christina itu, mereka tuh bisa mendapatkan kembali wilayah Rodania. Mereka juga sangat khawatir pada Flora, karena siapapun pastinya tahu kalau Flora tuh sangat menyayangi Christina. Jadi mereka berpikir kalau Flora tuh pastinya kena mental setelah kematian Christina. Nah, gak lama setelah itu akhirnya Flora bersama rombongannya pun tiba dan memasuki ruangan. Para petinggi restorasi pun segera menundukkan kepala mereka dan menyambut Flora dan yang lainnya. Di sini Flora tuh diikuti oleh rombongannya yaitu Hiroaki, Roana, Rei, dan Kota. Selain itu ada juga Rio, Celia, Charlotte, dan seorang maid dengan warna rambut yang sama seperti Rio. Di sini para petinggi restorasi itu terpana dengan kecantikan gadis maid tersebut. Tapi tentunya mereka tuh juga penasaran ada keperluan apa seorang maid di tempat seperti ini. Apalagi maid tersebut tampak berdiri tepat di samping Flora. Nah, tepat setelah itu gadis itu pun meletakkan tangannya di dada lalu menonaktifkan artefak sihirnya. Dengan begitu, identitas asli dari gadis tersebut pun akhirnya terungkap. Ternyata ia adalah Christina. Jadi Christina tuh ternyata saat ini lagi nyamar sebagai maid. Karena tentunya fakta bahwa ia masih hidup tuh masih tetap harus dirahasiakan. Ketika mengetahui bahwa Christina ternyata masih hidup, para petinggi restorasi tuh tentunya sangat terkejut. Selain itu, aura dan ekspresi Christina tuh di sini sangat berbeda. Christina sebelumnya selalu memasang ekspresi yang sangat dingin. Jadi bisa dibilang saat ini Christina tuh jauh lebih lembut. Ratu Ace yang mereka kenal tuh benar-benar udah sangat berubah. Nah, dari sini mereka semua pun duduk dan membahas berbagai hal. Pertama tentunya Christina jelasin kenapa ia tuh bisa masih hidup. Ia jelasin kalau Rio tuh udah menyelamatkannya. Tapi saat ini ia tuh harus menanggung kutukan yang sama seperti Rio. Yaitu ia tuh bakal dilupain oleh siapapun yang berada di luar kastil kerajaan Galar. Karena itulah Christina mempercayakan restorasi di tangan Flora sebagai penerusnya. Flora di sini sadar diri kalau kemampuannya tuh masih di bawah Christina. Tapi meskipun gitu, ia tuh meminta dukungan dan bantuan para petinggi restorasi untuk bersama-sama membangun restorasi untuk kedepannya. Nah, ekspresi Flora di sini tuh entah kenapa terlihat sangat berbeda. Bisa dibilang ia tuh tampak lebih berwibawa dan sangat percaya diri. Nah, para petinggi tentunya setuju dan sejak awal mereka tuh emang udah bersumpah setia pada Flora sejak mendengar rencana pengorbanan Christina sebelumnya. Di sini Flora pun kemudian memberikan tugas dan posisi untuk masing-masing petinggi restorasi. Setelah itu Flora juga menyebutkan kalau ia tuh pengen Christina menjadi guru pribadinya sekaligus penasehat khusus untuk restorasi. Tentunya Christina tuh akan melakukannya di balik layar. Pada akhirnya, Christina pun menerima permintaan Flora dan akhirnya menjadi penasihat khusus untuk restorasi. Tentunya sebagai penasihat khusus, Christina juga bakalan menghadiri rapat yang diadakan oleh restorasi di masa depan. Christina tentunya minta izin dulu pada Rio, dan Rio tentu saja mengizinkannya. Asalkan Christina tuh ikut sambil menyamar. Hiroaki di sini jelasin kalau nggak bakalan ada yang menduga seorang putri kerajaan seperti Christina menyamar sebagai maid. Selain itu kehadiran Christina juga bisa meningkatkan semangat karena bisa dibilang Christina tuh menyegarkan mata. Para petinggi restorasi juga setuju dengan pendapat Hiroaki. Dengan kata lain mereka tuh sangat setuju bahwa penampilan Christina dengan pakaian maid itu memang sangat cantik. Nah, setelah itu Christina kemudian membahas dugaannya mengenai Duke Arbor. Di sini ia tuh mengungkapkan kalau sebelumnya ia udah berbicara dari hati ke hati dengan Duke Arbor. Dari sana ia tuh menyadari bahwa Duke Arbor juga udah berubah. Saat ini ia harusnya udah nggak menganggap restorasi hanya sebagai musuh lagi. Tapi Duke Arbor tuh harusnya melihatnya sebagai salah satu bagian dari kerajaan Beltram. Karena itulah menurut Christina, kali ini Duke Arbor tuh harusnya akan menepati janjinya untuk gak menyerang Rodania lagi.
Bahkan meskipun bawahannya tuh menuntut dan pengen menyerang Rhodania. Dari sini juga Christina menduga kalau ada kemungkinan Duke Harbor di masa depan tuh akan perlahan-lahan menyerap restorasi hingga bisa bersatu kembali dengan kerajaan Beltram. Nah, setelah itu mereka kemudian lanjut membahas beberapa hal lainnya terkait masa depan restorasi. Singkat cerita, beberapa jam kemudian setelah rapat berakhir, rombongan Hiroaki dan Charlotte berpisah duluan karena urusan masing-masing. Kini tersisa Rio, Celia, Christina, Flora, dan Vanessa. Mereka semua menuju ke kamar Christina dan Flora untuk mengambil barang. Jadi seperti yang udah kita bahas sebelumnya, kedepannya Christina dan Flora tuh bakalan pindah dan tinggal di mansion Rio. Jadi di sini mereka tuh ngambil barang dan siap-siap buat pindahan. Nah, ketika tiba di kamar mereka, ternyata di sana tuh udah ada Lina yang menunggu. Mereka tentunya terkejut bagaimana bisa Lina masuk ke kamar mereka. Padahal penjagaannya tuh sangat ketat. Lina pun di sini menjawab dengan santai kalau ia tuh masuk lewat balkon. Tanpa basa-basi, di sini Lina tuh langsung jelasin keperluannya. Jadi ia tuh ternyata pengen agar Christina dan Flora mengambil item khusus yang ada di Rhodania ketika mereka nantinya mengunjungi Rhodania. Nah, jadi pada rapat sebelumnya tuh juga udah diputusin kalau Flora dan yang lainnya bakalan mengunjungi Rhodania dalam waktu dekat. Dan di sini Lina tuh bahkan udah tahu tentang itu. Christina pun bertanya item seperti apa yang dimaksud. Setelah Lina menjelaskan ciri-cirinya, Christina pun langsung paham dan ia bilang akan mengambil item itu sesuai dengan permintaan Lina. Lina jelasin kalau item itu bisa membantu mereka semua untuk berkembang dan jadi makin kuat lebih cepat. Untuk detailnya nantinya Lina tuh bakal jelasin lagi ketika barangnya udah ada. Setelah jelasin itu, Lina pun di sini langsung pergi. Ia mengubah wujudnya kembali menjadi Miharu dan mengembalikan kesadarannya pada Miharu. Setelah berubah, Miharu yang hampir terjatuh kemudian ditangkap oleh Rio. Di sini entah kenapa Rio tuh memasang ekspresi yang sangat rumit ketika ia memandangi wajah Miharu. Nah, setelah itu Christina dan yang lainnya pun menyiapkan barang-barang mereka. Nah, sekarang scene berpindah di malam harinya memperlihatkan para gadis yang sedang berkumpul dan ngobrol bareng. Topik obrolan mereka tuh kali ini adalah tentang siapa yang pengen jadi familiar Rio. Tanpa banyak basa-basi, Charlotte langsung bilang kalau ia tuh pengen jadi familiar Rio. Latifa juga langsung ikut angkat tangan dan bilang ia juga pengen. Selain mereka, Sayo dan beberapa gadis lainnya juga tampak mengangkat tangannya satu persatu. Selain itu, di sini Charlotte juga jujur kalau ia tuh sebenarnya cemburu pada Christina yang udah jadi familiar Rio. Charlotte tuh menganggap gadis yang jadi familiar tuh artinya udah dipilih langsung oleh Rio. Dengan kata lain, Rio tuh sebenarnya udah memilih Christina dan ia tuh sangat iri dengan itu. Oh iya, mereka semua di sini tuh bukan berarti mengabaikan keinginan Rio yang gak pengen menambah familiar. Tapi mereka tuh cuma pengen nentuin siapa yang pengen dan siapa yang gak pengen jadi familiar. Karena berdasarkan penjelasan dari Lina sebelumnya, ada kemungkinan di masa depan Rio tuh perlu menambah familiarnya lagi. Ketika saat itu tiba, mungkin pembicaraan mereka di sini tuh bisa sedikit membantu. Karena sejak awal mereka tuh udah tahu siapa yang pengen dan siapa yang gak pengen jadi familiar. Nah, singkatnya ada beberapa gadis yang gak angkat tangan. Mereka adalah Satsuki, Monica, Aki, Flora, Arya, dan Liselot. Charlotte pun menanyakan alasan mereka nggak pengen jadi familiar Rio. Untuk Satsuki, tampaknya di sini ia tuh udah puas dengan Miharu yang angkat tangan, dan ia tuh nggak pengen mengganggu dan bersaing dengan Miharu. Lalu untuk ibu Celia, yaitu Monica, ya jawabannya tuh udah jelas karena ia udah punya suami. Kemudian untuk Aki, ia tuh jelasin kalau ternyata ia tuh nggak punya perasaan khusus pada Rio, jadi ia tuh bisa dibilang nggak tertarik. Lalu untuk Flora, alasannya tuh karena ia punya tanggung jawab sebagai pemimpin restorasi. Kemudian untuk Arya, alasannya tuh adalah karena ia udah punya tuan atau majikan yang ia layani, yaitu Liselot. Sementara yang terakhir, yaitu Liselot, di sini ia tuh nggak menjelaskan apapun. Charlotte pun di sini mengatakan kalau Liselot di masa depan berubah pikiran, maka ia tuh bisa mencalonkan diri kapanpun.
Nah, selain mereka ada juga Goki dan istrinya yaitu Kayoko yang juga nggak angkat tangan. Oh iya, Goki saat ini tuh adalah satu-satunya cowok yang ada di ruangan ini. Di sini, Goki dan Kayoko tuh jelasin kalau misalkan Ryo memerintahkan mereka untuk jadi familiar, maka tentunya mereka tuh akan menurutinya. Tapi mereka tuh di sini jelasin kalau mereka nggak ada niatan untuk bersaing dengan gadis lainnya. Oh ya, selain itu untuk Aisyah, Sora, dan Christina, mereka tuh di sini tampak berada di meja yang terpisah. Ini seolah menunjukkan kalau mereka tuh nggak dihitung dan nggak ikutan dalam pencalonan diri. Ya tentunya karena mereka tuh udah bisa dianggap menang. Aisyah sebagai transenden yang setara dengan Ryo, sementara Sora dan Christina saat ini udah jadi familiar. Jadi mereka semua tuh bisa dibilang cuma jadi penonton. Ketika para gadis lainnya saling berdebat, Sora tuh di sini juga sempat bilang kalau terserah mereka, gimana pun familiar utama tuh tetaplah Sora. Ketika mendengar itu, Aisyah juga ikutan dan bilang kalau roh utama tetaplah Aisyah. Nah, obrolan para gadis pun terus berlanjut seperti itu hingga larut malam. Sementara itu scene berpindah sedikit memperlihatkan kastil Kekaisaran Proxia. Saat ini Nidol Proxia sedang mengobrol dengan Reis yang baru aja datang mengunjunginya. Jadi saat ini Reis tuh datang untuk melaporkan bahwa terjadi pergerakan di kerajaan Beltram. Awalnya Nidol di sini terlihat gak tertarik. Reis kemudian menyebutkan laporan yang berikutnya, yaitu ia menduga kalau Christina udah jadi familiar Ryo. Begitu mendengar laporan yang kedua itu, Nidol di sini tampak tertarik. Nidol juga bilang kalau sosok misterius yang ada di dalam dirinya juga tampaknya senang. Di sini tuh masih kurang jelas siapa sosok yang dimaksud ini. Tapi Nidol di sini menyebutkan kalau seolah makhluk itu adalah adik dari Reis. Nah, gak lama setelah itu tiba-tiba muncul El. El kemudian langsung menyapa Nidol dan menanyakan kabar kakaknya yang bernama Yorum. Nidol pun kemudian menjawab seperti biasa. Nah, pembicaraan mereka di sini tuh sebenarnya masih kurang jelas. Tapi setidaknya dari yang gua tangkep, mungkin kakak dari El yaitu Yorum yang ia sebutkan di sini itu adalah sosok misterius yang ada di dalam Nidol, di mana sosok itu juga adalah adik dari Reis. Jadi bisa kita simpulin kalau Reis tuh sebenarnya 3 bersaudara, yaitu Reis, Yorum, dan terakhir ada El. Untuk informasi lebih pasti dan lebih detailnya mungkin kita tuh akan tahu dari cerita ke depannya. Tapi setidaknya untuk saat ini kesimpulan seperti itulah yang bisa kita tarik. Nah lanjut, El kemudian jelasin kalau ia tuh ada keperluan dengan Ryo atau Raja Naga. El di sini bilang kalau ia tuh ada usulan dan ia pun menjelaskannya pada Reis dan Nidol. Sementara itu di lantai teratas di kastil Kekaisaran Proxia, saat ini Takahisa sedang memandangi ibu kota Proxia dari balkon kamarnya. Ia juga sambil mikirin Miharu dan yang lainnya. Takahisa penasaran apa reaksi orang-orang setelah kepergiannya dari Galar dan kini malah menjadi pahlawan di Kekaisaran Proxia. Nah, gak lama setelah itu, tiba-tiba muncul Julia yang berdiri di samping Takahisa sambil memeluk lengannya dan bersandar di bahunya. Setelah beberapa saat menikmati pemandangan yang sama, Julia kemudian menebak bahwa Takahisa tuh pastinya mikirin Miharu lagi. Takahisa pun di sini terkejut dan segera mengelak. Takahisa kemudian jelasin kalau ia tuh merasa cemas. Sejak kedatangannya sebagai pahlawan di Kekaisaran Proxia, ia tuh hanya berdiam diri di kamar seperti ini. Tapi ia tuh sangat yakin bahwa suatu saat nanti akan tiba saatnya ia tuh akan diperintah dan harus melakukan sesuatu sebagai pahlawan. Dan jika saat itu tiba, maka ia tuh tentunya harus ninggalin kastil dan berpisah dengan Julia. Mendengar itu, di sini Julia tiba-tiba memegang wajah Takahisa. Julia kemudian negasin bahwa ia tuh akan membuat Takahisa melupakan kecemasannya. Julia akan selalu mencintainya dan akan selalu berada di sisi Takahisa. Setelah mengatakan itu, Julia pun langsung mencium Takahisa. Kehangatan yang tersalurkan melalui ciuman itu kemudian perlahan-lahan menghilangkan rasa cemas pada Takahisa. Nah, mungkin itulah semua untuk part kedua pembahasan Seirei Gensouki volume 28.
Untuk kelanjutannya akan kita bahas di video part selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.